Tiga, jangan lupa, yang keempat, ya jangan lupa bahwa beliau masih punya anak nih. Anak Mm-mm. itu wakil presidennya Pak Prabowo gitu. Mm. Jadi dalam bahasa yang lain sebetulnya turunan dari yang ketiga itu, Pak Jokowi itu sulit sekali dilepaskan dari dunia politik ini gitu. Mm. Sementara mereka yang dahulu memiliki perspektif yang kritis terhadap Pak Jokowi itu masih melihat atau belum bisa menangkap niat baik Pak Jokowi memang untuk membereskan semuanya gitu loh. Yang Mm. alih-alih yang dilihat niat baiknya yang ada adalah loh ini nggak henti-hentinya ya mau mengakumulasi kekuasaan tuh pada dirinya gitu. Mm. Mm. Nah, jadi mungkin karena itulah kemudian isu soal ijazah terus ya. Mm. Karena di satu segi misalnya isu-isu yang berkaitan dengan katakanlah korupsi, dugaan korupsinya gitu ya, dugaan gratifikasinya juga diabaikan oleh aparat penegak hukum gitu. Nah, ini yang paling dekat memang dengan kelihatan ya dengan Pak Jokowi ya soal kasus ijazah ini gitu. Meskipun saya sendiri melihat tentu kalau secara politik udah susah ini. Karena semuanya udah selesai kan, wali kotanya udah selesai, gubernurnya udah selesai, presidennya juga 2 periode udah selesai gitu. Nah, yang paling jauh itu sebetulnya adalah yang bersangkutan tuh mereka masuk ke ranah pidananya gitu. Kalau terbukti nanti dibuktikan justru di sana gitu. Jadi nah ini kan menariknya ini Pak Jokowi itu membentuk tim hukum untuk tanda kutip menggugat mereka yang menggugat keabsahan ijazahnya gitu. Bagi saya itu bisa blunder juga loh kepada Pak Jokowi itu. Kenapa? Karena kalau nanti misalnya orang-orang ini katakanlah ditetapkan sebagai tersangka misalnya ya, apa pencemaran nama baik kayak apa, kan harus ada pembuktian terhadap keabsahan ijazahnya dulu gitu. dengan sendirinya membuka peluang sebetulnya keabsahan ijazah itu ya harus diperbincangkan di pengadilan gitu. Jadi ketika itu masuk ke ranah hukum, karena sekarang kan secara resmi Jokowi sudah membentuk tim pengacara. Ya, bahkan mengatakan akan membawanya ke ranah hukum kan. Nah, justru karena kalau itu dilakukan oleh Pak Jokowi, ya mau tidak mau harus dibuktikan dulu keabsahan ijazahnya. Kalau ternyata absah, bisa mereka melakukan pencemaran nama baik kan. Tapi kalau nggak absah bagaimana? Jadi tetap itunya. Tapi kalau oleh karena itu saya nggak meyakini Pak Jokowi akan melakukan proses hukum. Jadi cuma gertakan aja jadinya ya. Itu gitu. Kalau gertakan gitu, nah sehingga ya itu aja nih tarik menarik antara mereka yang menuntut supaya ada penjelasan yang tegas soal keabsahan ijazah gitu, dan Pak Jokowi yang seolah-olah akan melakukan serangan balik gitu. Padahal belum tentu, karena itu tadi kalau Pak Jokowi melakukannya, ya tentu harus dibuktikan dulu. Kalau gimana membuktikan bahwa mereka itu berbohong? Gimana membuktikan bahwa mereka itu melakukan pencemaran nama baik? Kan harus dibuktikan dulu soal ijazahnya benar apa enggak kan gitu. Sahih apa enggak gitu. Teman-teman, saya menemukan beberapa jejak digital yang harus kita anggap ini bukan main-main tetapi serius. Sepertinya ada kepanikan yang mulai menyeruak dalam diri para aktivis yang datang begitu ngotot ke Universitas Gadjah Mada dan kemudian ke kediaman Joko Widodo di Kota Solo. Mereka tak membayangkan bahwa Jokowi akan sengotot ini dan ingin memasukkan persoalan terkait dengan tuduhan ijazah yang dipalsukan itu ke ranah hukum. Dan karena itu apa yang dianggap sebagai sesuatu yang kemudian mereka tidak antisipasi bahwa Jokowi ingin membawa ini pada persoalan hukum. Dan karena itu Jokowi merasa bahwa apa yang mereka sudah tuduhkan itu sudah masuk ke ranah fitnah dan pencemaran nama baik. Apa yang mereka anggap sebagai sesuatu yang wajar itu adalah hanya sebatas silaturahmi belaka. Dan pertemuan di antara Jokowi dan tim TPUA di kediaman Jokowi di Solo yang disebut sebagai pertemuan silaturahmi, itulah puncak dari usaha mereka.
tanpa harus membuat mereka membawa ini ke ranah hukum yang membuat mereka menjadi orang yang kemudian bisa melihat bahwa ternyata nyali Jokowi itu luar biasa besar. Mereka tidak membayangkan bahwa sekuat itulah Jokowi dan seserius itu tim kuasa hukum Jokowi ingin membawa persoalan ini untuk diseret dan dibawa menjadi persoalan yang berada pada sisi mereka berhadap-hadapan di pengadilan. Ini sekaligus memberi pesan bahwa kemungkinan memang tim TPUA perlu berpikir ulang apakah memang tuduhan-tuduhan mereka itu berdasar pada informasi atau kebenaran terkait dengan fakta-fakta yang mereka miliki. Ataukah sebetulnya konstruksi, narasi, argumentasi, dan upaya untuk membuktikan bahwa Jokowi itu memalsukan ijazah itu semuanya adalah rekayasa belaka. Karena kepanikan ini harus dianggap sebagai bentuk dari mereka yang tidak siap sebetulnya dengan pembuktian yang oleh Jokowi ini dituduh sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Karena itu, kepada tim pembela ulama dan aktivis, Anda semua harus bersiap-siap. Karena kali ini Jokowi tidak main-main, tim pembela hukum Jokowi akan serius untuk memperkarakan ini. Dan karena itu mereka harus memang benar adu argumentasi dan adu data terkait dengan persoalan yang simpang siur di mana Jokowi sangat yakin dan tim kuasa hukumnya sangat pasti bahwa mereka memiliki data yang valid dan ijazah-ijazah Jokowi itu adalah ijazah yang benar, ijazah yang asli, dan apa yang dituduhkan itu sama sekali itu merupakan bagian dari fitnah dan pencemaran nama baik. Karena itu bersiap-siaplah kalian semua yang terus nyinyir pada Jokowi, karena Jokowi akan bertindak keras dan kali ini sikap tegas Jokowi itu yang dinanti-nanti oleh publik luas, bahwa mereka-mereka yang tidak ingin agar situasi kehidupan berdemokrasi kita itu berjalan dengan baik, karena mereka terus-menerus ingin membuat persoalan terkait ijazah Jokowi yang telah diverifikasi itu lalu merupakan sesuatu yang seperti pas dan tepat untuk mereka tembak, tetapi ternyata orang yang mereka tembak itu punya segala sesuatu yang mereka tidak pernah bayangkan. Jadi Jokowi memiliki ijazah asli, dan Anda semua yang terus-menerus menyerang Jokowi, Anda akan melihat bahwa kali ini Jokowi berbeda seperti yang selama ini kita selalu memandang Jokowi sebagai orang yang tidak punya nyali, orang yang berlindung pada kekuasaan, orang yang sebetulnya melakukan pembohongan publik, karena semua itu tidak benar, semuanya itu harus kita anggap sebagai pembohongan publik. Jadi pembohongan publik itu sebetulnya dilakukan oleh mereka-mereka yang nyinyir, yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis, mereka-mereka yang menyebut dirinya Egy Sujana, Roy Suryo, dan Raismon Sianipar, yang terus ngotot ingin membuktikan Jokowi memalsukan ijazahnya. Saya ingin katakan sekali lagi teman-teman, Jokowi kali ini berbeda seperti yang kita bayangkan Jokowi yang kemarin-kemarin. Ia kali ini serius untuk bersikap keras, bersikap tegas, dan tim pembela hukum Jokowi telah disiapkan untuk memastikan bahwa penegakan hukum harus diarahkan pada mereka-mereka yang telah berlaku melebihi hal-hal yang pantas dan wajar dan normal dalam demokrasi yang memang bebas, tetapi kebebasan kita itu harus diukur
oleh tanggung jawab kita pada ruang-ruang sosial yang kita masuki, termasuk menjaga privasi orang-orang yang kita anggap atau kita tuduhkan sebagai sumber masalah, padahal sebetulnya kita sendiri adalah sumber masalah. Karena itu kami mendukung Pak Jokowi untuk serius memproses hal ini. Mari tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa verifikasi terhadap persyaratan-persyaratan ketika Anda maju dalam kontestasi pemilihan wali kota di Kota Solo, gubernur di DKI Jakarta, hingga 2 periode sebagai presiden, tidak ada pembohongan publik, dan Anda memang presiden yang kita cintai dan rakyat Indonesia cintai. Dan karena itu bersiap-siaplah, kepanikan tingkat tinggi, tingkat dewa akan Anda rasakan dari orang-orang yang terus-menerus nyinyir dan ingin menyerang Joko Widodo.